Mana lagi, mah? Udah 8 juta, mah. Berapa? Loh, Pak, yang ini juga kosong? Jangan-jangan emang semua segitu, Pak? Coba lihat. Keterlaluan. Bilangnya 12 juta, mah. Papa udah rapat-rapat ngeluarin barang selundupan. Cuma dikasih segini. Itu namanya dibohongin, Pak. Makanya lain kali pakai hitam di atas putih biar jelas. Enak aja mama bicara. Seumur-umur papa, mana pernah pakai perjanjian kayak begini. Kalau ketahuan gimana? Papa bisa dipecat, tahu? Udahlah, mah. Pokoknya besok papa telepon importirnya. Kalau dia nggak mau kasih kekurangannya, papa akan tahan barang dia di pelabuhan. Itu dong, Pak. Mama kan udah nggak sabar pengen beli rumah baru supaya aset kita bisa bertambah banyak, Pak. Ya? Siapa, mah? Mana Mama tahu? Coba lihat. Om, Tante, Assalamualaikum. Mau ngapain kemari? Udah malam bertamu. Apa nggak ada hari lain? Papa kayak nggak tahu aja. Apalagi mereka datang ke sini kalau bukan mau minta sumbangan. Dikirain rumah kita departemen sosial kali. Tapi Bapak sakit, Om. Asmanya kambuh lagi. 3 hari Bapak nggak bisa tidur. Dan sekarang kondisi beliau makin parah, Om. Tante, Om, kalau diizinkan, saya mau minjam uang, Om. Apa? Pinjam uang lagi? Yang kemarin aja kalian belum bayar. Sekarang mau minjem lagi, mau bayar pakai apa, ha? Maaf, Om. Saya harus bawa Bapak ke dokter, Om. Saya takut Bapak kenapa-kenapa. Saya janji, akhir bulan ini akan saya bayar utang itu, Om. Demi Allah. Kamu kira saya percaya sama janji pemuda pengangguran kayak kamu? Rahman, kamu itu baru kena PHK. Sampai kapan bisa ganti? Pikir dong. Kamu kira uang itu turun dari langit? Anak aja kamu. Lagian aneh bener. Emangnya saudara kalian itu cuma suami saya? Hah? Bukan kalian aja yang punya kebutuhan. Kita juga punya kebutuhan. Udah, kalian pinjam sama yang lain. Pergi! Ayo pergi sekarang, pergi! Ayo, Pak. Udah, masuk aja. Tinggalin orang kayak gitu. Pergi sana! Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Paman. Paman, maafin Papa Mama Nadia ya, Paman. Nadia yakin dia nggak bermaksud nyakitin Paman. Paman sakit lagi ya? Masya Allah. Paman. Raman, kamu tunggu sini dulu ya. Aku ambil mobil. Paman harus segera bawa ke rumah sakit. Masalah biaya kamu nggak usah pikirin. Tunggu ya.
Ada ya. Itu pasti dari mereka lagi perang saudara lagi. Kenapa sih, Don? Orang-orang kaya selalu nyakitin orang-orang hati yang kecil. Ayo, please deh. Lu kenapa pegang-pegang gitu? Sekarang panggilin Yoyo. Minta pertolongan. Itu ada yang sekarat, kasihan. Ayo kita laporan ke Yoyo. Ayo kita lucu. Ya, ayo cepet. Aduh, gua jangan dibawa. Lihat tuh, Pak. Hah? Dia pasti udah dihasut sama saudara kamu. Buktinya sekarang Nadia berani membangkang sama kita. Hah? Dia berani pergi tanpa izin kan, Pak? Larang dong, Pak. Larang. Ayo dong, ah. Larang apa? Kok diem aja sih? Nadia, awas. Kalau berani pergi, Papa hukum kamu. Tapi Pak, Paman sakit Pak. Paman harus bawa ke dokter Pak. Tolong Pak. Dari dulu, paman kamu itu sering sakit. Saya sendiri. Udah tahu susah. Banyak merokok lagi. Papa sering tolong dia, tahu. Sekarang, suruh mereka naik taksi. Pak, tapi mereka ini nggak punya uang Pak. Tolong Pak. Itu masalah mereka. Nadia, ingat, kita bukan malaikat. Dan kita nggak punya kewajiban untuk menolong orang setiap saat. Kamu sekarang masuk. Masuk! Masuk! Pak, Papa, Mama tolong Paman Pak. Ayo Pak, kasihan dia Pak. Ayo tolong Pak. Paman! Pak, tolong Pak. Paman! Paman, bangun Paman! Paman! Biar aja mampus. Sian dia, Pak. Udah bawa tanah sih. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Paman! Kasihan banget sih. Paman, bertahan Paman. Tinja! Tinja! Tinja ini gimana Tinja? Aduh, kamu tenang. Tinja udah panggil pertolongan sama Yoyo. Yoyo sebentar lagi mau datang ke sini. Semua akan beres kalau ada pahlawan cantik dari kamu kerabat asam. Tinja Marinja. Tuh kan? Gara-gara Tinja ke sini. Itu ada ambulan. Tinja kakinya, jangan dibawa dong. Kakinya. Aduh, cepat. Cepat, lama banget sih. Dio, untungnya cepat datang pada waktunya. Kalau enggak si bapak ke... cepat dong! Dia aja ngeliatin malah. Tolong dicek semuanya. Tinja, mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan. Lebih baik kita berdoa untuk Pak Lukman. Paman. Paman harus kuat Paman. Paman harus bertahan. Ayo Paman. Sebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo Paman. Ayo, Pak. Paman. Nadia, kamu anak baik, saleh, takwa. Pesan paman satu, tolong sadarkan kedua orang tua kamu. Ajak mereka kembali ke jalan Allah, jalan yang penuh ridha dan rahmat. Paman istighfar Paman. Paman jangan pergi. Paman harus kuat. Siapa yang akan mengajari Nadia untuk mengaji? Siapa yang akan membimbing Nadia kalau Paman gak ada? Paman masih ingat kan bagaimana dulu Paman membimbing Nadia? Yes, bokap nyokap gue nggak ada di rumah. Jadi kita ngelewatin semalam hari penuh pesta gila-gilaan. Ayo semuanya minum lagi, minum. Ayo minum, supaya gue yang ada lebih hot. Tuh, aduh itu pasti nyokap bokap gue. Ayo cepetan. Lu matiin tape-nya. Buruan cepetan matiin tape-nya. Itu sampah-sampahnya benerin. Duh. Assalamualaikum. Aduh cepetan ini. Iya buruan.
Kirain siapa? Paman, jangan kasih tahu ibu bapak Nadia ya, kalau Nadia bikin pesta. Nadia, Paman ini bicara. Nadia, setiap wanita harus pandai-pandai menjaga auratnya, tingkah lakunya, bahkan harga dirinya. Karena semua yang kita lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau kita menanam amal ibadah akan berbuah pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita memupuk kebatilan akan berbuah dosa dan kemudaratan. A'udzubillahi min dzalik. Makasih Paman. Makasih buat nasihatnya. Tadinya Nadia pikir Paman bakal marah sama Nadia dan ngusir teman-teman Nadia seperti yang dilakukan sama ibu dan bapak. Padahal ibu sama bapak cuma sibuk cari uang. Mereka nggak pernah peduli sama Nadia. Udah Nadia, jangan nangis ya. Setiap orang berhak atas kata maaf. Dan kamu juga harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kamu. Karena itu semua bukan untuk kepentingan orang lain. Kepentingan kamu sendiri, Nadia. Ingat, agama mengajarkan, ya, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah, semoga kita akan menjadi orang yang soleh dan solehah. Tentu Paman. Nadia janji Nadia nggak bakal nakal lagi. Dan juga Nadia janji bakal denger semua nasihat dari Paman. Kalau begitu, kenapa kita nggak lakukan saja sekarang? Ini Bapak ada bawa hadiah kamu, Nadia. Ambillah. Semoga kamu menyukainya ya. Makasih Paman. Gimana Paman? Bagus nggak? Cantik nggak? Kamu bukan hanya cantik, tapi sudah jadi seperti bidadari. Bidadari muslimah yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kamu sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau sekarang kita sholat berjamaah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhan kamulah yang maha pemurah, yang mengajarkan kamu dengan kolam.
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. Dia mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia telah benar-benar melampaui batas. الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Manakala ia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Paman harus kuat. Siapa yang akan mengajari Nadia untuk mengaji? Siapa yang akan membimbing Nadia kalau Paman gak ada? Allah yang membimbing kamu, Nadia. Allah ada di mana-mana, di dalam hati orang yang takwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak! Pak! Bapak bangun, Pak! Ya Allah, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali almarhum. Beliau adalah orang yang soleh, tapi dia harus meninggal dalam kesendirian. Saudara yang selama ini dibantunya, bahkan melupakannya. Kenapa sih bisanya gangguin orang aja? Tahu orang lagi arisan jadi nggak jadi tuh mau dapat duit aturan tuh. Ini ibu, udah diajarin baru datang, kemana aja? Emang ada waktu lagi apa untuk kerja? Please dia. Kasihan sekali Paman. Dia pergi sebelum sempat kita obati. Ini udah nasibnya dia. Biarin aja, kenapa sih? Bagus dia mati daripada hidup menderita terus. Usahain orang lagi ntar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mama berkata seperti itu? Jasad Paman baru saja dikuburkan, tapi Mama malah berkata seperti itu. Kamu jangan nyalain Mama dong. Salah Paman kamu sendiri tuh. Hidupnya cuma bolak-balik masjid doang. Bukannya kerja kek, usaha dong. Lihat nih hasilnya nih. Seumur hidup kan, sampai mati juga susah. Masya Allah. Ma, kenapa sih sedikit pun Mama tidak pernah merasa menyesal apa yang telah terjadi sama Paman, Ma? Diam kamu! Bikin malu Papa. Apa sih maunya kamu? Hah? Apa juga dari mana aja sih? Lama bener. Papa lagi meeting, Ma. Nadia, ayo pulang sekarang. Ngapain kamu lama-lama di sini, ha? Nadia masih mau di sini, Ma. Nadia, ayo pulang cepat. Papa sibuk. Ayo kamu selamat diri cepat. Enggak, Ma. Cepat. Nadia anak. Cepat. Cepetan. Masya Allah. Mereka bertengkar lagi, Pak. Keterlaluan. Masa bertengkar di makam? Baru saja jenazahnya dikubur, mereka sudah ribut. Di mana letak rasa hormat mereka pada almarhum? Padahal beliau adalah saudara kandungnya sendiri. Ya tuh Pade, tentang orang kaya, kebanyakan itu kali nimunin harta.
Ingat gak, Yok? Waktu kita ke rumahnya. Waktu kita minta zakat buat anak yatim piatu di kampung Kalat Asem. Aduh, siapa sih Pak yang nggak suka dikasih hadiah seperti ini? Mobil mewah, aduh bagus bener sih mobilnya. Wah. Yok, lihat deh. Bapak Hadirat sama Ibu Yulia habis beli mobil baru. Uang mereka sih, tapi coba Tinja jadi orang kaya ya, Yok. Kalau bisa Tinja jadi orang kaya kan, Tinja bisa bangun musola, bangun panti jompo. Udah, seneng ya, Yok. Tinja, berdoa aja. Mudah-mudahan niat baik kamu dikabulkan oleh Allah. Semakin banyak kita berzakat, kesempatan kita untuk mendapatkan rezeki juga lebih banyak. Seperti Allah pernah bilang, berzakatlah kamu, maka aku akan memberimu lebih dari apa yang telah kau berikan. Anjum. Makin kagum sama Uye, Ustadz Yaya. Ntar dulu. Papa dapat duit dari mana? Papa nggak ngambil uang deposito kita kan? Nggak mungkin, Ma. Kan kita sepakat untuk membiarkan uang kita beranak terus di bank. Biar banyak, Ma. Iya, tapi ini kan mobilnya mahal, Pak. Papa dapat duit dari mana? Mama lupa ya, sebentar lagi kan lebaran. Kita mesti bayar zakat harta. Oh iya, Yok. Mereka kan habis beli mobil baru, berarti mereka habis ada rezeki lebih. Bagaimana kalau kita coba minta itu zakat sama mereka? Pasti mereka kasihnya lebih juga deh, Yok. Mudah-mudahan mereka mau menzakatkan dari hartanya tahun ini. Yuk, mumpung mereka masih di luar. Sejak kapan Papa bayar zakat? Lagian aneh, tiba-tiba punya pemikiran untuk bayar zakat. Dapat ide dari mana sih, Pak? Tumben. Tenang, Ma. Tenang. Ma, mana mungkin aku mengeluarkan uang dari hasil jerih payah kita? Mama masih nggak ngerti maksud Papa. Begini loh, Ma. Aku baru tahu. Kita harus kasih uang zakat dari hasil uang penghasilan kita selama setahun. Kalau uang itu berubah bentuk, maka kita nggak perlu lagi zakatkan. Jadi artinya? Artinya, uang yang seharusnya aku zakatkan, aku belikan mobil ini untuk kita kemana-mana buat usaha. Jadi artinya? Uang kita aman. Papa hebat, Papa pintar deh. Mama jadi makin sayang sama Papa. Astagfirullahaladzim. Saya baru mendengar perkataan seperti itu. Bahwa berzakat itu mubazir. Kita harus kasih tahu. Mereka salah. Sebelum mereka menyesal. Yok, nggak usah deh, Yok. Kita pulang lagi yuk, Yok. Pasti deh, mereka juga nggak bakal ngasih. Mereka kan orang kikir. Lagian pasti deh, Tuhan mereka bukan Allah. Pasti Tuhan mereka adalah harta. Tapi Yok. Assalamualaikum. Maaf, Bapak Hadirat. Saya rasa saya perlu meluruskan tentang kesalahpahaman pandangan tentang zakat. Kamu udah masuk rumah orang tanpa izin. Mau ngapain, ha? Mau minta zakat lagi? Saya kan udah pernah bilang sama kamu. Kalau kita mau ngasih zakat, itu bukan urusan kamu. Mau kita mau ngasih kek, mau enggak kek. Jangan dipaksa-paksa dong. Maksud saya, mana bisa Bapak sama Ibu mengartikan arti zakat dengan nalar sendiri. Zakat itu sudah jelas hukumnya. 2,5%. Kita wajib mensucikan harta kita dan ada yang berhak. Kamu jangan sok-sokan deh. Pakai ngasih ceramah ke kita segala. Lagian ngapain kita buang-buang duit ngasih zakat buat orang miskin? Hah? Suruh dong mereka usaha. Enak aja. Suami saya yang susah payah cari duit, mereka mau minta begitu aja. Terserah bagaimana penerimaan Ibu. Sebagai seorang Muslim, saya wajib menjelaskan. Jangan sampai kita sengsara karena harta yang gak berkah. Nadia, Bude, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak masuk? Sementara di dalam sana, orang tua kamu sedang berdebat. maaf Bude. Nadia nggak berani masuk. Nadia malu. Malu sekali, Bude. Malu? Iya, Bude. Bagaimana mungkin orang tua Nadia bisa bermain-main dengan zakat? Padahal zakat itu kan mutlak milik Allah. Rasanya Nadia malu sekali terhadap warga kampung. Pasti mereka menertawakan kami. Mereka mengira kami adalah keluarga kaya tapi kikir. Masya Allah, Bude. Ini sangat memalukan, Bude. Nadia, benar atau salah, mereka adalah orang tua kamu. Kamu tidak perlu malu.
apalagi marah. Harusnya kamu mendekati mereka, bukan menjauhi. Orang tua kamu juga manusia yang jauh dari kesempurnaan. Sebaiknya kamu rangkul mereka. Insya Allah, dengan kasih sayang kamu sebagai anaknya, mereka akan sadar. Ayo, sekarang kamu masuk. Berani-berani kamu menilai. Urus aja diri kamu. Sekarang, sana pergi. Pergi! Baik. Baik, saya akan pergi. Tapi kalau Bapak berpikir Bapak bisa membohongi Allah, Bapak salah besar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membohongi Allah. Harta itu cuma titipan, Pak. Kalau Allah berkehendak, kapanpun dia bisa ambil. Semudah membalikan tangan. Terserah Bapak. Dan Ibu, saya hanya menjelaskan. Jangan sampai menyesal. Setelah azab itu datang. Udah, diam, berisik, berisik. Muak saya dengerin ceramah dari kamu. Pergi kamu, pergi. Astagfirullahaladzim, Mah. Tahan, Mah, emosi Mama. Dia kan cuma tetangga kita. Dia cuma mau mengingatkan, Mah. Apa? Dia dan ini, orang-orang ini. Mereka cuma orang-orang yang sirik sama kita. Karena kita ini orang kaya. Hah? Mereka tuh orang miskin. Gembel. Kenapa sih Nadia nggak boleh berdoa di situ buat paman? Kamu ngapain berdoa lama-lama di situ, ha? Emangnya dengan kamu berdoa terus-menerus di situ, dia bisa bangun lagi, ha? Bisa hidup lagi, terus jadi kaya gitu? Kamu emangnya ngurus masjid bisa bikin kamu kaya? Hah? Sekarang, paman kamu mati. Kamu kembali pada kehidupan normal. Pulang ke rumah sekarang. Astagfirullahaladzim. Memang ada yang salah dengan semua itu, Pak? Jelas aja salah. Emang kamu nggak lihat? Udah jelas-jelas di depan mata kamu. Lihat tuh, orang yang seumur hidupnya cuma di masjid aja, matinya juga bikin susah orang. Masya Allah, Mama kejam sekali berbicara seperti itu terhadap Paman. Padahal Paman itu adalah orang yang paling baik yang pernah Nadia kenal. Nadia bisa sholat, bisa mengaji. Itu semua karena Paman. Padahal semua itu semestinya tugas Mama dan Papa. Tapi Mama dan Papa malah sibuk mencari uang. Kurang ajar kamu ya. Dasar anak nggak tahu terima kasih. Bukan begini caranya mendidik anak, Pak Hadirat. Pukulan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah luka si anak. Apalagi anak Bapak ini perempuan. Anak perempuan pantang dikasari, Pak Hadirat. Maaf, jangan sampai Bapak nanti akan kehilangan segala-galanya dari si anak. Bapak tidak akan dihargai oleh anak. Saya nggak mau dengar ceramah kamu. Priyono, ini masalah keluarga saya. Kamu nggak berhak ikut campur. Kamu orang susah, sok moralis. Moral itu milik orang kuat dan berkuasa. Bukan orang kere seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Ayo pulang. Kasihan sekali Pak Hadirat. Dia pikir dia bisa membeli kehormatan dengan harta yang dimilikinya. Padahal, kehormatan itu terletak pada keimanan kita pada Allah. Aduh, orang-orang lagi pada ke kuburan. Ngapain gua ke kuburan? Udah ada ngurusin. Lagian kagak ada duitnya. Tak gua kesambet lagi. Masa reman ke kuburan. Bau banget, Bang. Ngapain lo? Bau. Di hidung lo tuh ada tokainya bau. Dikatanya bau. Kecut dikit sih. Celokan gue bau. Apa? Emang udah 7 bulan sih kagak diganti. Wah, mesti ganti celokan nih. Mana ya? Wah. Lu Jin,
Ngegantung loh. Bener nggak sih? Lumayan. Gua timpa dah. Sepi. Lumayan. Aduh. Bawa apaan? Bawa terasi. Cacot siapa nih? Lumayan. Dapat celana lepek. Ganti di mana gue? Ada pohon. Gue ganti situ aja. Ada celana tuh. Wah, celana. Lumayan nih. Rezeki mau kemana? Main nih celana. Speed banget. Kagak muat. Udah tahu anu-anu gue gede. Tukar aja. Ini celana gue. Apok-apok. Kemana tuh? Siapa ngambil celana gue tuh? Woi, Itu celana gue. yang punya. Cabut. Mau siapa nih? Ngumpet di mana? Mari aja. Ketahuan lagi. Tadi kok nggak ada ya? Tadi perasaan ada di sini deh. Ya udah ibu-ibu, ibu-ibu ke sana, terus ke sana. Aku sama dia ke sana. Yuk. Ya. Aduh, Raya mana ya? Aduh, pasti di sini nih. Itu orangnya. Bu. Itu orangnya. Ayo, Bu. Jangan keroyokan dong. Aduh, kagak jadi gua ambil nih. Gua balikin. Lagian kakak muat juga. Jangan dorong-dorongan. Gua gak bisa berenang nih. Tuh, tolong. Gua gak bisa berenang. Asal. Bewot, tolong. Mati nih gue. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Waalaikumsalam. Is, Eti. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Mau minta minum, Bu. Anak saya kehausan. Tolong, Bu. Saya mau minta makan. Anak saya belum makan sejak kemarin sore, Bu. Mbok, gimana nih, Mbok? Kita kasih makan nggak ya? Kasihan kan, Mbok? Mbok gimana, Mbok? Ntar ketahuan nyonya, bisa-bisa kita kena pecat. Ya udah, pecat aja. Daripada kita dosa, orang mati kelaparan gimana? Lagian juga kan di belakang tuh makanan banyak. Sayang kebuang-buang. Masa sih mau berbuat baik aja dilarang? Nanti kalau nyonya marah sama saya, biar saya aja yang tanggung jawab. Ya, udah sana-sana ambil makanannya. Saya ya, Bu ya. Ayo, yuk. Sini, Bu. Duduk, Bu. Ayo, Bu. Iya.
Dimakan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan berkah. Biar keluarga di sini juga mendapatkan pahala. Insya Allah supaya ibu dan bapak biar jadi orang yang soleh, dibukakan pintu hatinya, jadi nggak kikir lagi ya. Itu kok kayak pengemis di rumah kita, Pak? Ngapain mereka di situ, Pak? Iya, Ma. Emang pengemis. Tapi kenapa ya? Kok pada makan semua? Dasar pembantu kurang ajar nih. Mama harus kasih pelajaran sama mereka, Pak. Atin! Was kamu ya? Apaan ini? Atin! Siapa yang kasih kamu izin masukin gembel ini? Anunya saya. Soalnya saya nggak tega ngeliat anak-anak kecil ini kelaparan ya. Apa? Nggak tega kamu bilang? Hah? Kamu pikir makanan ini dari mana, ha? Kau pikir dari kertas, dari daun? Berani kamu sekarang ya? Atin, kamu yang bertanggung jawab di sini. Mana tanggung jawab kamu, ha? Dan kalian ya, kalian akan saya pecat hari ini juga. Maafin sayanya. Semua ini memang salah saya. Biar saya yang tanggung jawab. Kalau ada yang mau dipecat sama Nyonya, saya ajanya yang dipecat. Jangan Eti sama Iis. Tolong. Jangan pegang-pegang saya. Habis pegang-pegang gembel nyentuh-nyentuh saya lagi. Jangan-jangan kalian semua ini sekongkol ya sama mereka ya? Hah? Kalian sekongkol sama mereka pura-pura jadi gembel orang-orang itu? Mau ngerampok rumah saya? Astagfirullahaladzim. Benernya, saya cuma nolong kasihannya. Ya Allahnya kita nggak maksud gitunya. Pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi. Sembunyi di belakang agama. Selesai dengan gaya seperti itu. Nadia, kamu nggak perlu ikut campur. Mama kamu tahu kok bagaimana caranya mengatur rumah tangga ini. Ya, dengan membiarkan Mama berbuat seenaknya sama orang lain. Pak, semestinya Papa tuh bertindak. Papa seharusnya ngelarang Mama supaya nggak berbuat seenaknya sama orang lain. Tapi apa? Papa malah takut kan sama Mama? Papa tuh lebih milih harta. Diam kamu! Saya nggak mau tahu dengan regekan kalian. Pokoknya kamu, juga kamu. Kalian semua saya pecat. Keluar dari rumah saya. Mah, jangan Mah. Kalau Mama nyuruh mereka pergi, maka Nadia juga akan pergi. Mah, 4 piring nasi nggak akan buat Mama miskin. Apalagi nasi itu diberikan sama orang yang membutuhkan. Mah, jangan jadi zolim. Nadia takut Mama kena murka Allah. Apa kamu bilang? Kamu berani ngelawan Mama ya? Kamu ngapain belain mereka, ha? Ulak-balik ke masjid bukan bikin kamu makin bagus. Malah keluar dari logika. Malah jadi kebelingar kamu ya? Nadia, Mama akan hukum kamu. Pak, urus dia. Mama akan urus yang ini. Iya, Ma. Oke. Ingat ya, tidak ada toleransi buat orang pembangkang seperti kalian. Sekarang pergi. Pergi semuanya. Pergi. Pergi kalian semua. Sekalian, bawa gembel-gembel ini sama kamu sekalian. Pergi. Ayo pergi dari rumah saya. Ya Allah, semoga Engkau mau memberikan maaf pada wanita berhati batu itu. Semoga keadilan-Mu datang dan membuatnya menyesal telah berbuat zalim pada orang lain. Waduh, kemana tuh? Hah, meronda kali. Woi, tungguin! Wah, nggak denger. Bang Barat. Ye, ongol Bang Barat. Kemari. I'm coming. Kamang kaming. Tumben
Bang Baron mau ikutan ronda, pasti udah insaf, ya Bang ya? Barangan aja lo kalau ngebacot. Lo kata gue penjahat. Gue juga warga kampung Sokin. Jadi wajar kalau gue ngeronda. Nah lo ngapain perempuan? Soalnya di dapur. Alhamdulillah kalau Bang Baron emang udah insaf, tau gitu kan? Kampung Keramat Asem jadi bisa aman. Bukan begitu Bang? Barangan aman-aman. Haram bagi gue nyolong di kampung diri. Kalau ketahuan. Kalau nggak apa-apa. Heh, Baron, jangan berisik. Kalau mau ronda, bukan mulut yang bicara, tapi mata. Ngerti? Pak De juga berisik. Ngapain suruh saya diem? Wah heran sama dia. Kagak ada insap-insapnya. Bawel mulu, galak lagi. Udah, masih mau sama dia. Kalau gue ceraiin. Heh, ngomong apa kamu? Hah? Mau saya sumpal mulut kamu, ya? Kagak Pak De. Saya bilang, Pak De keren. Cuman perutnya agak mon. Bardi, bisa tenang nggak? Kalau nggak mendingan pulang aja. Kita kesini mau ronda, mau ngamanin kampung, malah bercanda. Saya ikut ronda ya. Dah. Di Pak De nih, di bawah ini. Di bawah ini. Dong. Ya Allah, izinkanlah aku pergi. Aku sudah tidak sanggup menghadapi kekejaman orang tuaku. Harta telah membuat mereka lupa akan ajaranmu. Maafkanlah aku ya Allah. Aku pergi bukan karena tidak mencintai orang tuaku, tapi aku ingin memberi mereka peringatan tentang artinya kehilangan. Semoga dengan kepergianku ini, mereka jadi sadar dan mau bertobat untuk kembali ke jalanmu ya Allah. Jalan yang engkau ridhoi. Amin. Amin ya robbal alamin. Dia naik ke atas ngambil barang-barang kita. Ayo cepetan, Pak. Apa duluan ya? Mana, Pak? Mana, Pak? Di sana kali, Pak. Ampun. Jangan ditembak. Saya orang bukan babi. Ini babinya nih. Masya Allah, Pak. Suara tembakan, Pak. Iya. Sepertinya di rumah Pak Hadirat, Yo. Aduh, jangan-jangan rumahnya kerampokan. Japra, kamu cepat lapor polisi. Ayo cepat. Iya, Pak De. Pak kesana, Pak. Ayo. Rambut Eka rusak. Bergerak.
Pak Dilat, Anda ditangkap atas tuduhan penembakan dan penganiayaan terhadap orang lain. Nyawa anak Anda sendiri. Maafin mama, nak. Maafin mama. Nadia udah maafin mama kok. Nggak usah khawatir lagi, Nadia udah maafin mama. Mama. Nak. Tolong ucapkan Astagfirullahaladzim. 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 Masya Allah, begitu dahsyatnya jika hukum Allah telah bekerja. Kini yang tertinggal cuma penyesalan. Ketakutan akan kehilangan harta telah membuat Ibu Yuli dan suaminya jadi gelap mata. Mereka lepas kendali diri dan terjajah oleh harta. Harta yang tidak pernah disucikan dan akhirnya menjadi bumerang. Mereka lupa bahwa di dalam harta kita ada sebagian hak orang lain. Hak anak yatim, fakir miskin dan kaum duafa. Hak yang tidak boleh dirampas dan dinafikan oleh siapapun. Karena hak itu adalah mutlak milik Allah dan harus dikeluarkan. Jika tidak, maka harta itu hanya akan menjadi penyakit dan virus yang akan menggerogoti diri sendiri. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan senantiasa mau berbagi dengan sesama. Amin ya robbal alamin. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi.